Allah Bapa, kami mengandalkan-Mu. Setiap pagi kasih karunia-Mu selalu baru. Allah Bapa, memohon Roh-Mu bersama dengan kami, mengurapi kami, perbaharui roh kami, supaya kami lebih memahami keinginan hati-Mu Tuhan. Di saat ada kemenangan, kami tetap mengikuti-Mu, tetap mengandalkan-Mu. Terima kasih Yesus. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini kita membahas 2 Raja-Raja pasal 18. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Barnabas. Ini adalah raja baru, ada Raja Hizkia. Kerajaan Israel dalam selatan itu sudah dimusnah dalam keadaan ini. Ini adalah Raja Asyur dalam keadaan ini adalah raja yang selalu berkuasa, ya. Dia sudah memusnahkan Israel dan dia sudah mengalahkan Raja Mesir dan banyak raja-raja lain yang sudah dikalahkan, dan sekarang menghadapi raja yang bagian utara. Itu masa Asyur ini adalah raja utara ini, jadi tidak bisa lepas dari kerajaan ini. Di sini ada satu raja dibangkitkan, yaitu raja ini namanya Hizkia. Saya memberi tema dalam pasal ini, dengan sepenuh hati menunggu Tuhan. Hati-hati dengan panah musuh kita. Saya membagi 2 tema, ayat 1 sampai 16 dan tema kedua 17 sampai 37. Ayat pertama 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Nama Hizkia artinya adalah Tuhan adalah kekuatan saya. Itu dia pernah satu bersama rajanya itu, bapaknya Ahaz tuh membimbing kerajaan ini. Di sini di dalam bersama dengan ayah, dia melihat bagaimana bapaknya memimpin kerajaan ini banyak yang gagal. Jadi di sini kita lihat tuh dia melihat Ahaz bapaknya mengandalkan Aram. Maka dalam keadaan Aram ini dia bangkit menyerang bangsa Israel, ya. Bangsa Raja Yehuda. Di sini dia melihat ini sudah diangkut 200 orang, ya, dalam pembuangan, dan sudah membunuh 800.000 tentara. Jadi Raja Ahaz pergi ke negara Aram dan melihat mezbah itu dan membawa kembali semua mezbah yang darinya kerajaan Aram untuk dibawa ke Yerusalem. Dan Raja Ahaz membawa bermacam-macam persembahan kerajaan Allah yang lain itu bawa ke Yerusalem. Jadi Raja Hizkia ini dengan mata kepala sendiri melihat bapaknya bagaimana membimbing kerajaan ini dengan keadaan yang gagal.
Dan kita berterima kasih pada Tuhan, kita percaya karena kasih karunia ini, jadi maka kerajaan bagian utara ini tidak runtuh. Saya percaya jika Hizkia tidak bangkit dan mengikuti Tuhan, maka kerajaan utara ini akan musnah di dalam kerajaan. Ayat ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi Hizkia dengan ini membimbing kerajaannya dan membawa kerajaannya ke hadapan Tuhan. Dan di ayat keempat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang melembutkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan urat tembaga yang dibuat Musa. Dan sini kita melihat tuh ayat ketiga dan 4 itu seperti data memberitahukan kita apa yang telah Hizkia lakukan. Dan kita di sini melihat bagaimana Hizkia sudah melakukan banyak hal. Dan dia pertama kali melakukan satu hal supaya bangsa Yehuda tuh kembali kepada Tuhan, melakukan hal yang baik. Dan kita melihat tuh satu Tawarik pasal 29. Kita melihat bagaimana Hizkia melakukan banyak hal yang baik. Dan kita juga melihat tuh Hizkia tuh bagaimana membuka pintu bait suci dan menyucikan bait suci. Kita percaya bapaknya telah membawa banyak hal yang tidak baik, maka anaknya mesti membersihkannya. Dan Hizkia yang memulai pemuraan memperbaharui pembangunan bait suci dan yang segala halnya. Jadi kita percaya di dalam keadaan ini, di dalam kerajaan Yehuda bagian utara belum jatuh dalam pembuangan, penghusutan. Dan di sini dia mengundang dari suku Dan sampai Beersheba itu datang ke Yerusalem untuk memuji Tuhan. Dan datang bersama untuk merayakan perayaan. Jadi percaya dalam zamannya sebelum Yerusalem dulu itu belum pernah ada satu kebahagiaan. Jadi sudah lama sekali mereka tidak merayakan perayaan yang ditetapkan Tuhan. Tuh, kita membicarakan bahwa Hizkia itu memperbaharui, membangun kembali perayaan ini. Setiap perayaan hari Pondok Daud itu pada awal bulan tahun pertama, dan di sini juga Hizkia menyucikan bait suci dan di sini mengembalikan iman-iman untuk melakukan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan dan mengundang banyak orang datang ke Yerusalem, datang untuk menyembah Tuhan. Dan sampai batu banyak hal dan ini adalah dalam sejarah yang pertama. Jadi dalam ini dia membawa banyak kebangkitan dan juga menyucikan bait suci dan juga banyak raya memberikan perpuluhan dan sekali pertama lagi untuk melakukan menjaga perayaan. Dan ini Hizkia ini merayakan satu penyembahan dan menjaga satu perayaan. Yang ini satu yang kebangkitan yang sangat besar ini. Jika sudah memberitakan ini, maka di sini kita memasuk 2 Raja-Raja pasal 18 ayat keempat.
Dia sudah menyucikan bait suci dan dia melakukan apa? Dan menyucikan tanah ini, menyucikan bumi. Kenapa dia menyucikan bumi ini? Karena ini memusnahkan semuanya dan juga dan dia memusnahkan segala berhara, tiang-tiang berhara, dan menghancurkan segala tugu-tugu, ya. Ini sudah lama sekali di Yerusalem. Jadi boleh diibaratkan seperti di Hong Kong, ini memusnahkan semua berhara-berhara yang ditaruh di depan pintu rumah. Dan kita bisa merenungkan betapa sulitnya. Dan sesudah memusnahkan dan yang lain lagi itu mengeluarkan lagi dan dipasang lagi. Jadi boleh diibaratkan setiap rumah untuk memusnahkan semua berhala yang disembahnya, boleh kita pikirkan ada sangatlah sulit. Jadi sangat membutuhkan suatu keberanian yang besar untuk melakukannya. Jadi Hizkia melakukan semua yang datang dari nenek moyang yang turun-temurun itu untuk memusnahkan berhala ini sangatlah sulit. Tradisional itulah sangatlah sulit untuk dimusnahkan. Jadi untuk memusnahkan semua tradisi kebiasaan itu sangatlah sulit. Jadi perumpama seperti di rumah kita ingin memakan ayam goreng itu, kita tuh di tengah ya kita bagi dua dan langsung pergi untuk digoreng. Nah, kenapa mesti melakukan dengan begini? Dan saya sebenarnya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Apakah kemungkinan karena dulu oven terlalu kecil maka ayamnya kita belah dua dan dibakar. Ini sebenarnya seluruhnya adalah kebiasaan. Jika untuk membuang semua kebiasaan ini sangatlah sulit. Jadi karena turun-temurun melakukannya ini. Jadi juga satu contoh, di saat kamu bangun pagi-pagi turun ke ranjang, apakah kamu menurunkan kaki kiri atau kanan dulu? Ini satu tradisi kebiasaan. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak semua kebiasaan-kebiasaan ini. Dulu waktu saya mandi hanya memakai satu handuk dari atas kepala sampai di bawah kaki memakai satu handuk. Di saat istri saya ingin mengganti handuk saya sangatlah sulit. Dari sini kita melihat Hizkia melakukannya dan kita juga melihat bagaimana dia ini memusnahkan semua yang sampai pada masa itu Isa masih membakar korban bagi urat yang disebut yang dilakukan oleh Musa, ya. Di saat itu Musa membuat urat tembaga, ya, dan pada saat itu zamannya Musa banyak rakyat Israel itu dalam penyakit, dan pas dia melihat urat tembaga itu maka penyakit mereka tuh hilang. Jadi perlahan-perlahan rakyat Israel melihat dan merasa urat tembaga yang dibuat Musa itu adalah yang bisa menyembuhkan mereka. Dan mereka lupa kalau tidak tujuannya itu yang utama itu bukannya mengandalkan urat tembaga ini. Maka di Hizkia ini memanggil ini apa urat tembaga ini. Jadi kita melihat tuh itu mereka menyembah urat ini, itu menyembah urat tembaga ini
Di saat rakyat Israel menyembah urat tembaga ini dan mereka percaya segala penyakit mereka tuh akan disembuhkan. Jadi sama seperti sekarang ini, hari ini juga semua ini masih tetap ada. Jadi di dalam satu di Eropa ya, kita melihat tuh satu tempat jual apa obat-obatan, toko obat gitu. Kita akan melihat tuh ada semacam kayu ya, ada urat tuh melilit ya. Jadi setiap tempat juga ada hal ini, yaitu toko obat ya, disebut apotek gitu ya. Dan kenapa hari ini masih tetap ada? Karena dengan ini turun temurun sampai sekarang. Di saat mereka percaya dan menyembah urat ini, maka penyakitnya akan disembuhkan dan sangatlah sulit. Jadi jika di antara kita ada yang datang untuk membersihkan rumah yang sangatlah sulit, bisa untuk membersihkan rumah ini, Pastor Barnabas, kamu ingin membuang ini sangatlah mahal. Lebih baik pakai satu kain untuk ditutup supaya ini ya masih tetap ya. Mereka akan merasa begini. Dan di sini Raja Hizkia tuh dengan keberanian ini itu karena kepercayaan untuk dalam kemenangan. Di sini maka di firman Tuhan ini memberitakan kalau Hizkia itu mengandalkan Tuhan Allah. Karena dia percaya kepada Tuhan bisa melakukan hal ini. Jadi di sini di dalam firman Tuhan ini dikatakan tidak ada raja yang terdahulu dan sekarang yang seperti dia. Di sini dalam dua raja ini memberitakan dia. Di sini ada Raja Ahaz dan Raja Yoahaz. Dan ini yang satu lagi Hizkia. Dari sini kita melihat bagaimana dalam kehidupannya dia mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu nilai yang tinggi kepada Raja Hizkia karena dia mengandalkan Tuhan. Dan dia selalu mengikuti Tuhan. Dan juga menetapkan mengikuti semua perintah yang Tuhan perintahkan padanya. Maka Tuhan menyertainya kemanapun dia berada. Jika kita membaca firman Tuhan dan kita memberitakan firman Tuhan ini, kita sampai membaca sampai di ayat ke-7 betapa satu hal yang sangat baik dan sempurna. Dan kita lihat lagi di sini Hizkia melakukan satu hal yang salah. Di dalam keadaan terjepit itu dia mengambil satu keputusan. Dia melihat bapaknya banyak di dalam penindasan dan kesakitan dan membawa bencana bagi kerajaan ini. Jadi dia mengambil keputusan untuk menyerang Raja Asyur ya, dan tidak mau taat kepada Raja Asyur. Di saat Raja Asyur ada penggantian raja. Dan dia juga berhubungan dengan Mesir ya, dan mereka bersekutu dengan kerajaan lain itu untuk menyerang Raja Asyur. Dari sini kita melihat dia mengambil satu keputusan dalam
kehidupan untuk berperang, kita melihat apakah dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan sini kita melihat dia ada satu perpecahan. Di dalam kepercayaan yang di ayat pertama itu, dia melakukan hal yang baik. Dia menyucikan sebuah bait suci dan membuangkan semua berhala. Di dalam pemerintahan dia melihat satu hal yang menguntungkan. Jadi dia ada di dalam merasa tidak ada dasar tentram dan damai. Dia menghadapi musuhnya, dia mesti ada satu bala tentara dan kuda dan mesti ada kekuatan. Dan dia mesti bersama orang untuk bersekutu untuk menyerang berperang. Jadi sampai hari ini juga sama tetap begini. Kerajaan dan negara itu mesti ada hubungan. Jadi saat ini Raja Hizkia mengambil satu keputusan. Sebenarnya keputusan ini ada keputusan yang salah. Jadi kita melihat itu tahun ke-7 ya. Itu adalah zaman tahun ketiga. Dilebutlah sudah lewat 3 tahun, dan tahun ke-6 zaman Hizkia itulah tahun 9 zaman Hosea, Raja Israel disebutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala, yaitu Raja Sanherib adalah raja yang baru ya, Raja Asyur yang baru, dan mengalahkan Mesir dan juga kerajaan yang lain. Maka sekarang tinggal kerajaan utara yaitu Yehuda. Dan sini Raja Hizkia mengaku kalau dia ini kalah ya, dan dia akhirnya dia mendapat mesti menyerah ya, karena dia menyerah kepada kubu Yehuda dan direbutnya. Di sini ayat ke-14, Hizkia Raja Yehuda mesti membayar upeti ya kepada Raja Asyur, yaitu seharga 300 talenta perak dan juga 30 talenta emas. Dan Hizkia memberikan segala perak dan yang terdapat dari dalam rumah Tuhan dan pembendaharaan istana raja. Jadi Raja Hizkia dengan kepercayaannya dan juga kehidupannya itu adalah terbelah menjadi dua ya, jadi berlainan. Jadi dalam kehidupan kita, kepercayaan kita tuh dan kehidupan kita apakah terpecah belah? Dan kita setiap hari datang memuji Tuhan dan pergi ke renungan pagi, tapi dengan kenyataan kehidupan kita sehari-hari, kita sama dengan dunia ini dan berhubung dengan dunia ini. Dan kita mesti karena melihat pemimpin ini sangatlah pintar dan juga mengikuti dunia ini. Tapi Tuhan berbicara kepada kita. Jika kita mengambil satu keputusan di dalam kerja kita dalam dunia ini, kita mesti mengandalkan Tuhan. Kita di sini melihat kuasa kegelapan ini datang untuk menyerang. Kadang di sini kita merasa kita sudah mengandalkan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Kita merasa tidak ada permasalahan. Jadi semua ini kesalahannya terletak di mana? Jadi kadang kita melakukan banyak hal, kita mengambil keputusan, kita ada hubungan terkait dengan dunia ini. Bukan hanya ini juga, karena pemikiran kita banyak yang rumit di dalam hubungan ini. Maka kuasa kegelapan datang untuk menyerang kita.
kita melihat tuh dalam kebangkitan sangatlah besar, dan mereka sudah datang dan sudah menang, dan mereka datang mengikuti Tuhan. Di dalam gereja ini kita dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Di dalam pohon kehidupan kita, dalam kehidupan itu kita membawa keluarga kita di dalam perubahan dan dalam kemenangan diberkati. Kita melihat banyak kehidupan orang lain diperbarui. Jadi kita di sini juga kita mesti berhati-hati, karena dalam kuasa kegelapan ada satu panah yang menyerang. Di sini Raja Asyur mengutus banyak orang yang, yaitu kita melihat itu Eliakim ya, dan ini berkata Eliakim ya, dan dia berkata kepada Raja Asyur, jadi kamu apa yang kamu andalkan? Lakis ya, apa yang kamu andalkan? Kenapa kamu datang untuk berbalik kepada saya? Bisa kamu melihat kamu mengandalkan Mesir ya, dan kamu lihat Mesir sudah kalah di dalam tangan saya. Ayo doa. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kamu berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem di depan mesbah itu, dan mereka sujud menyembah. Ini satu perubahan yang sangat besar. Berapa ratus tahun yang lama ini di dalam kerajaan utara dan selatan itu mereka datang ke sini menyembah. Jadi tidak ada orang lagi yang kembali ke Yerusalem datang ke sini untuk menyembah Tuhan. Jadi kuasa kegelapan ini dengan rancangan ini memberitahukan kepadanya kalau kepercayaan kamu ini kepercayaan yang tidak ada gunanya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari semua di dalam hati kalian ada suara kuasa kegelapan yang berperang di dalam hatimu. Jadi kamu pergi terus di dalam di saat kamu sakit, kamu akan terus dalam kesakitan, dan apakah di dalam rumahmu banyak permasalahan. Dan kemudian itu mobil kamu ditabrak orang dan barang yang di rumah kamu dicuri. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Kekuatan Tuhan ada di mana? Tuhan yang kamu andalkan, apa gunanya? Sekarang juga akan dan ini juga Lakskit juga berkata ya kepadanya, maka sekarang baiklah, bertaruhlah dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 200.000 kuda kepadamu. Ada 200.000 kereta berkuda ya. Apakah kalian ada orang yang bisa mengendalinya? Jadi kata yang sangat sombong ya, besar mulut ya, memberikan 200.000 kereta kuda, tapi kamu tidak ada orang bisa mengendalinya. Karena membuat musuhmu bisa membuat supaya kamu tuh tidak berdaya. Ya udah, tidak usah kerja, serahkan semua ini kepada pastor, dan serahkan kepada staf gereja. Kekuatan kamu tidak kuat, kamu sudah tua dan tidak berguna, sudah tua, jadi gak usah kerja, jadi pensiunal, jadi serahkan untuk anak-anak muda. Pendidikan kamu sangat rendah, jadi apa yang bisa kamu kerjakan? Ya udah, tidak usah bekerja. Apakah ada suara
ya seperti ini. Di saat kamu mengikuti Tuhan, ada suatu suara yang menendahkan kekuatan kamu. Yang kita tahu, yang kita andalkan bukan satu kekuatan, yang kita andalkan ada kekuatan Roh Kudus. Tapi banyak kuasa kegelapan yang akan membuat kita tuh tidak percaya diri. Ayat 28 itu ya, dan juga ayat 27 tentang perumpamaan dari orang-orang Hong Kong, kamu makan apa? Ayat 28, kemudian berdirilah juru minum agung yang berseru dengan suara nyaring. Di sini dia berkata, supaya kamu jangan dibohongi oleh Raja Hikia. Dan supaya di sini rakyat tuh mempunyai pemikiran kepada otoritas. Jadi sini katakan jangan mendengarkan otoritas. Jangan mendengarkan Hikia karena Tuhan akan menyelamatkannya. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Sini saya percaya ini ada katakan ini pernah keluar dari Raja Hikia. Dan di sini membuat hatinya rakyat itu goyah. Di saat itu sebenarnya dia berkata kepada Hikia, tapi sekarang dia berbicara kepada seluruh orang, menyuruh rakyat itu jangan percaya kepada otoritasnya. Dan kita sih kadang buat contoh ya, jangan percaya kepada Pastor Joshua, jangan mengikuti Tuhan, tidak tahu bagaimana mengikuti Tuhan sampai bagaimana. Jangan percaya kepadanya, pada Pastor Joshua mengikuti Tuhan. Kita mesti membuat dua persiapan, satu untuk mengikuti Tuhan, yang satu lagi untuk membuat menyimpan banyak persediaan ya. Jadi satu sisi kita mengikuti Tuhan, di sisi yang lain itu kita mesti mempersiapkan diri kita sendiri. Ini satu contoh ya. Tidak, ini kata dalam dunia ini kita terus berjalan. Kuasa kegelapan itu berkata kepadanya, jangan mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak bisa membantumu. Di saat kita dalam pemberontakan ini, jadi dunia ini dalam goncangan, banyak hal jadi bisa tergoncang. Jadi dalam goncangan ini ada satu goncangan yang, jadi keadaan yang tidak baik itu akan tergoncang. Jadi dalam keadaan ini akan tergoncang. Di dalam kemenangan itu kalian akan mengalami percobaan. Bagaimana dalam hati kamu, apa yang benar-benar kamu andalkan? Di dalam hati kamu ada ketakutan. Jadi dalam hati kamu yang kamu andalkan, maka dalam goncangan ini maka hati kamu akan tergoncang. Sebenarnya kita mesti tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Jadi ini yang tidak tergoyahkan. Dan sini ayat 31 dan 32 dia akan mempengaruhi rakyat dan menyuruh rakyat untuk menyerahkan diri. Di saat engkau mau menyerahkan diri ya kepada Raja Asyur, ada perjanjian penyerahan, dan aku akan datang kepadamu. Setiap orang akan mendapatkan makanan dari pohon anggur dan pohon ara serta minum dari sumurnya.
Jadi jika kamu meninggalkan Hikmah atau Tuhan ya, kamu ada makanan. Jika Raja Asyur berkata, jika kamu mengikuti saya, kamu pasti akan mendapatkan makanan dan minuman. Dan saya akan membawa kamu ke suatu tempat seperti negerimu ini, yaitu suatu negeri yang bergandum, berair anggur, yaitu suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri pohon zaitun dan yang berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu tidak akan mati. Sangatlah bagus. Jadi dikatakan kamu sampai di suatu tempat itu, tempat yang sangat baik. Ada suatu pekerjaan yang bagus. Apa mungkin juga ada asuransi kesehatan. Kerajaan ini ada sangat damai dan tentram, segala hal juga tidak ada. Jadi dia menyuruh rakyat Israel jangan mendengarkan perkataan Hizkia, jadi jangan percaya padanya dan juga jangan percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada suatu negara pun yang bisa menyelamatkan kamu. Sebenarnya ada perkataan dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, memohon Tuhan membantu kita. Di saat kebangkitan terjadi, pasti ada suatu perkataan dalam seperti ini. Sebenarnya kita bagaimana melakukannya? Seperti dalam firman Tuhan ini, kita mesti mencari dalam kisi diam dan mencari firman Tuhan ya. Sebenarnya kita tidak usah khawatir tentang hal yang belum terjadi. Tentram dan damai. Jangan kita mendengar satu berita ya kita ketakutan karang kabut. Kita sebenarnya bisa takut. Sebenarnya hal itu belum terjadi tapi kita sudah lebih dahulu takut. Kita kadang suka begini. Yang pertama kita melakukan hal apa, kita mesti tentram dan diam di dalam Tuhan. Kita banyak hal kita mesti bawa segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita melihat ayat pasal ke-19 tuh bagaimana permasalahan ini dibawa ke dalam rumah Tuhan. Ya kita melihat tuh musuh di dalam hal ini, dalam penekanan ini menjadi kekuatan kita. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Kalian ada kesulitan, dan kesulitan ini kita datang menjadi kekuatan kita datang ke hadapan Tuhan. Kita jangan seperti Hizkia itu mengadakan Tuhan mengalahkan Raja Asyur dan Raja Mesir. Sebenarnya Hizkia tidak dengan mudah tuh mengadakan Tuhan. Banyak-banyak percobaan di dalam kehidupan kita. Kita dengan nyata, apakah dalam kehidupan kita mengadakan Tuhan? Apakah kita benar-benar Tuhan ada satu-satunya yang kita andalkan? Kita jangan takut semua percobaan ini. Percobaan ini bisa menyatakan kehidupanmu, supaya kehidupanmu memperlihatkan kemuliaan Tuhan, supaya kita tetap berdiri dengan kokoh. Jangan ini kita percaya kerajaan Tuhan ini yang melakukan ini. Semua kesulitan kita serahkan pada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan.
Tuhan Engkau sangat besar. Tuhan Engkau sangat besar. Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Tuhan Engkau sangat besar. Tuhan Engkau selalu besar. Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan Engkaulah yang Tuhan satu-satunya. Ya Tuhan, how great is our God. How great is our God. Tuhan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan di atas, Engkau Raja di atas Raja dan Tuhan di atas Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Mari saudara-saudara semua kita memuji nama Tuhan kita. Dia Tuhan, ada Tuhan kita. Tuhan yang satu-satunya. Tuhan kami memuji-Mu. Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Engkau yang menciptakan kami setiap orang. Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga Engkau Tuhan yang menciptakan saya. Kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mengandalkan firman-Mu. Kami minta Roh-Mu membimbing kami. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kami berterima kasih. Yusi Raja Hikia. Yaitu Raja menyerang. Dan akhirnya Raja Hikia memberikan semua yang ada di dalam bait suci Tuhan diberikan kepada Raja Asyur. Saudara-saudara semua, mari kita pejamkan mata kita. Kita setiap orang di dalam perjalanan hidup kita mengikuti Tuhan. Jika di saat kita dalam kesulitan, hati kita apakah kita dalam ketakutan seperti Raja Hikia, dan kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita? Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri di dalam kesulitan kita? Apakah kita bukan satu di dalam ini kita mencari banyak uang, dan apakah hati kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Bisa kita dalam kesulitan kita, apakah ada satu suara dalam hati kecil kita ya seperti ini, seperti Raja Hikia? Apakah kita mengikuti Tuhan adalah sangat gampang dan otoritas berkata kita tidak berdaya dan tidak bisa mengikuti? Seperti kalian dalam menjadi ketua sel, dalam ini banyak kesulitan. Yang apa yang kamu andalkan? Ya di dalam kesulitan kamu, kadang kamu berpikir Tuhan tidak menolong di saat kamu memohon. Tuhan, sampai kamu tidak ada tenaga untuk berdoa. Apakah Tuhan mau membantu saya? Tuhan, dan di sini kalian berkata saya tidak bisa menghadapi lagi. Di saat kalian berhadapan dengan kuasa kegelapan dan musuhmu, dan berkata Tuhan di dalam menghadapi semua ini, dan kalian berkata, kadang kita berkata udah tidak apa-apa. Tuhan kami mau memperbaiki semua yang ada di dalam pikiran hati kecil kami ini, untuk membersihkan pikiran yang tidak baik ini. Kita introspeksi, kita melihat suara hati kecil kita. Saya ingin
kalian berdua untuk membagi atau menceritakan ya tentang dalam pikiran hati kecil kalian di dalam hati kalian, dan di saat kalian membagi cerita ini kepada teman ya, dan saya ingin kalian berdua saling mendoakan, saling melengkapi. Sekarang kita bersama-sama gantian saling mendoakan satu sama lain, dan kita percaya Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan berkata, di dalam bait suci-Mu kami mengandalkan-Mu. Tuhan, dalam firman-Mu ini kami dikasih satu kekuatan pada kami. Kami itu kadang dalam kehidupan kami itu mendengar perkataan orang, kadang membuat iman kita lemah. Tapi Tuhan, kami mau di dalam hadapan Tuhan itu kita berkata pada-Mu, kami di dalam banyak hari kami bisa dalam kehidupan kami ini, kami dalam permasalahan kami ini, Tuhan, kami mau mengandalkan-Mu. Tadi kadang dalam perkataan orang hati kita tuh terpecah belah, dan kadang hati kita di dalam dunia ini kami tidak dengan sepenuh hati mengandalkan-Mu. Jika kami tidak dengan sepenuh hati mengadakan Tuhan, mari saudara-saudara semua kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui di depan Tuhan, kita kadang mengadakan dunia ini, kita tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati. Kadang hati kita terpecah belah dan tidak dengan tekun mengikuti Tuhan. Tuhan, bantu kami, membantu kami menghilangkan semua suara-suara dari kekuasaan kegelapan yang membuat hati kita lemah. Mari kita bersama kita dalam berdoa. Itu suara dari dunia kegelapan, dari suara dunia ini. Kita di hadapan Tuhan, kita tolak semuanya. Di dalam kita berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan Kau bantu kami di dalam keagamaan kita ini ada pemikiran yang bengkok, yang tidak baik. Kita berkata kepada Tuhan kita mau menolak semua segala kata-kata yang ada di dalam diri kita yang tidak baik itu, kita tolak semuanya. Di dalam pemikiran kita tolak semuanya. Kita tolak semuanya. Ini adalah seperti racun di dalam kehidupanmu. Ini perkataan-kataan yang tidak baik ini, di saat ini langsung kita tolak suara dalam hati kecil kita yang tidak baik ini. Kuasa kegelapan pernah berkata dalam hatimu, saat ini juga kita tolak. Kita mengandalkan yang suara kecil kamu yang berkata, kamu jangan mengandalkan otoritasmu, mengandalkan Tuhanmu. Dan di saat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, di saat ini saya mau mencarimu Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, semua yang dari kuasa kegelapan di dalam saudara-saudari ini, mesti semua yang kataan yang tidak baik ini, Tuhan tidak bisa menolongmu. Perkataan yang tidak baik ini seluruhnya mesti pergi. Yang membantu Tuhan di sini, engkau bantu mereka supaya mereka bersatu. Ini ada perkataan yang tidak baik ini yang di dalam saudara-saudari sini, di dalam nama Tuhan Yesus dikasih ditolak. Di semua dalam kesulitan kamu, saudara-saudara semua, engkau berdoa seperti Raja Hizkia. Mereka juga berdoa. Semua kesulitan kamu berdoa, semua kesulitan kamu yang tidak baik kamu itu tolak. Jadi mohon Tuhan memberikan satu kekuatan untuk berdoa. Yaitu kesulitan kamu dalam suami istri. Di sini, di saat ini kamu bangkit berdoa. Seperti 2 Raja-Raja pasal 19 yang akan datang itu, Raja Hizkia bangkit berdoa kepada Tuhan supaya semua ini Tuhan berikan padamu. Kita pasti ada punya kekuatan bisa melewati semua kesulitan kami. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Berdoa supaya kita tidak takut lagi. Karena Tuhan kita ada Tuhan kekuatan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhanmu. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang nyata. Ya benar. Tuhan adalah jalan keluarmu. Kita jangan di dalam kekhawatiran kita mesti mengandalkan Tuhan kita. Haleluya, kita berterima kasih Tuhan, kita memuji Tuhan. Karena kekuatan kami, Tuhan, kami memohon padamu. Tuhan, Engkau ada kekuatan kami. Tuhan, kami dengan sepenuh hati mengikutimu. Tuhan, Engkau ada kekuatan kami. Dengan sepenuh hati kami menunggumu. Halo Bapak,
sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang Esa. Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menciptakan kami, Allah Bapa yang menciptakan kami. Keselamatan kami datang dari Tuhan dan keselamatan kami datang dari Tuhan. Kami deklarasi keselamatan datang dari Tuhan. Tuhan, kami mengandalkan-Mu dan berharap padamu. Allah Bapa, mohon berikan pada kami hati yang setia, tetap mengikuti-Mu, tidak mengandalkan sendiri. Jalan kepercayaan kami ada kepercayaan kami yang datang dari Tuhan, bukan dari mata. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua, dari Tuhan dan juga Roh Kudus ditaruh di tengah-tengah kita. Di saat ada pemberontakan ini, Roh firman Tuhan damai diberikan pada kita. Kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Kita melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, kita patahkan semua pemikiran yang kita mengandalkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian tetap mengandalkan Tuhan, menjalankan jalannya Tuhan, berjalan di dalam terang. Kuasa kegelapan dari semua di dalam tanganmu mesti selalu bisa satu-satu dilepaskan. Kita berjalan di jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan dalam diberkati dan jalan dengan sukacita. Mengikuti gereja, kehidupanmu akan diberkati. Seperti Hikea, rohmu dan juga kehidupanmu, kalian mesti mengalami kebangkitan dan selalu benar. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian semua. Amin. Terima berkati kalian semua. Renungan pagi sampai di sini.